di Reskrim Polda Metro. Yang kami hormati Saudara Lukman Nur Hakim, GM dari PT Hasanah Damai Putra yang kemarin ya Pak ya. Ya, Pak Iwan Meza dan kawan-kawan. Ini ada Bu Kapolres ya, Bu Kapolres ya, Bu Sumarni Kapolres Kabupaten Bekasi ya, Metro Bekasi. Yang hormati, lalu ada juga di sini pengadu di masalah yang lain itu Bapak Santo Omar Silalahi ya, kuasa hukum dari perwakilan warga korban kasus tanah di Ben Hill ya, Bendungan Hilir dekat sini. Serta hadirin yang kami muliakan ya. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat ya, dari quorum fraksi terpenuhi. Saya mohon perkenan kita terbuka ya Gus Pala ya rapatnya ya. Dan ini kita sampai jam 15 paling ini. Lama. Ya, ada dua masalah ini rekan-rekan. Yang pertama terkait pembangunan musola di klaster Fasana dan Neo Fasana di Harapan Indah Bekasi. Ini udah ketiga kali pertemuan ya. Kami sebetulnya yang kita panggil itu direktur utamanya Pak, yang bisa mengambil keputusan. Nanti tolong dijelaskan dulu kenapa Bapak yang hadir itu, dan apakah Bapak bisa memberikan keputusan terkait perseroan dalam hal ini. Silakan Pak. Mohon izin pimpinan, mohon maaf Direktur Utama kami tidak bisa hadir karena sedang di luar negeri Pak. Kami diberikan kuasa untuk mengikuti pertemuan ini dan harapannya bisa menyelesaikan masalah supaya masalah ini hari ini bisa selesai Pak. Oke. Ya nggak apa-apa, kita lanjut ya. Tapi yang jelas gini, ini Pak Iman, Bu Sumarni ya, Pak PLT Bupati kemarin wakil ya Pak ya. Ya. Dan warga yang terkait dengan Harapan Indah pembangunan musola kemarin itu kan kita sudah ada kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat itu bukan kesimpulan main-main, itu kesimpulan rapat DPR RI ya, yang mengikat kita semua. Intinya Pak Wakil Bupati, kalau memang perlu saya update, ini kan ada warga, dia nggak ada musola di dalam klaster tersebut. Kalau keluar rawan dibegal dan sudah berapa kali dibegal, menjadi korban begal. Maka itu berinisiatif membangun musola tepat di bibir tembok komplek. Cuma satu permintaan, dikasih akses pintu terhadap musola tersebut, ya kan? Dan ini kan berarti dan dijamin nggak ada akses keluar dari sisi manapun di luar pintu yang di komplek tersebut. Jadi nggak ada isu keamanan dan lain sebagainya. Oke. Lalu Pak Bupati yang kemarin sampaikan, kalau gitu pagarnya aja dimundurin dikit. Saya pikir itu solusi yang sudah sangat elegan ya. Dan nggak ada urusan dengan pihak manapun yang keberatan ini dibangun, nggak ada Pak. Nggak harus didengarkan. Kalau orang nggak sepakat dengan pendirian rumah ibadah, nggak harus didengarkan. Makanya kami, ya kan ya, dan itu sudah jadi putusan, kami minta ini dilaksanakan saja ya. Kalau dalam pelaksanaan nanti ada yang dan pihak Hasanah Damai Putra menghalang-halangi, itu kan berarti menghalangi orang untuk beribadah dan ada konsekuensi hukum pidananya ya. Jadi dalam kesempatan ini nanti ya, sebelum yang dari Bendungan Hilir ngomong ya, kita nanti langsung ke pendalaman ke teman-teman aja, atau penjelasan dikit dari mungkin Bu Sumarni kalau ada bahan ya, dan ada Pak Iman ya dari Pak Bupati. Tapi nanti ini jadi nggak berpanjang lebar ini masalahnya. Jangan ditarik ulur lagi nanti Pak, ini urusan sensitif sekali. Ya kan? Kalau kita bicara yang nggak efektif, takutnya eksesnya kemana-mana. Apalagi ini bulan suci Ramadan. Ya, hal-hal yang sensitif ini harus kita jaga semaksimal mungkin, tidak mengarah ke kisruh pada konflik. Itulah yang perlu kita lakukan. Mungkin pertama-tama ya review saja, jangan lama-lama ya, dari warga, lalu dari Harapan Indah ya kan,
lalu dari Pak Iman dan Ibu Sumarni, ya kan ya, lalu dari Pak Bupati. Ya. Review saja Pak. Jadi nggak ngulang-ngulang kita ngomong gitu. Silakan review saja, dikit aja dari warga. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibnu Hasan. Saya warga dari klaster Neo Fasana di Perumahan Harapan Indah. Saya mewakili dari teman-teman warga Muslim di klaster Fasana dan Neo Fasana. Di sini kita menginginkan akses terhadap rumah ibadah musola yang sudah kita bangun. Kalau untuk kronologis mengenai musola kenapa kita membangun tadi sudah disampaikan oleh pimpinan sidang. Saya pikir itu sudah clear di pembahasan RDP yang sebelum-sebelumnya. Termasuk juga dengan isu keamanan tadi juga sudah diulas oleh pimpinan bahwasannya one gate system untuk mengakses musola itu setelah terbuka dibukanya akses terhadap musola kita itu tetap dari depan, tetap mengakomodir one gate system itu. Tidak ada pintu lain untuk menuju musola itu selain dari pintu gerbang utama klaster gitu. Dan kami membangun musola di situ memang peruntukannya hanya untuk warga klaster. Jadi tidak ada akses dari luar untuk bisa masuk ke musola itu setelah nanti dibuka pintunya gitu. Jadi itu sudah clear untuk masalah isu keamanan gitu. Nah, kenapa kronologisnya kita membangun itu tadi juga sudah disampaikan bahwasanya warga klaster kita sempat dibegal saat udah paham ke masjid, itu Pak. gitu ya. Tinggal apa ada update nggak? Nah, kalau ada hal yang disampaikan oleh pengembang penolakan ada nggak dari rapat waktu itu ke hari ini? Iya. Nah, setelah rapat RDP di tanggal 23 Oktober 2025 dengan menghasilkan keputusan atas usulan Bapak Bupati yang kemarin untuk melakukan pelebaran akses, kita melakukan komunikasi. Yang pertama itu di tanggal 27 Oktober kita menyurati Bupati untuk melaksanakan hasil dari RDPU ini. Nah, kemudian follow up-nya di tanggal 3 November Bapak Bupati sudah mengeluarkan PBG sesuai dengan rekomendasi dari hasil RDPU itu sebagai legalitas dari rumah ibadah tersebut, bahwasanya aksesnya itu dari rumah ibadah ini dari dalam klaster gitu, bukan dari luar gitu. Gimana diulang dikit. Ya di PBG itu kan disebut diberikan izin kan PBG itu IMB kan, IMB ada site plan perumahannya itu di situ digambarkan kalau akses menuju musolanya itu dari dalam klaster di situ. Iya, udah kan terus ya, nggak ada masalah berarti ya. Iya, sudah diterbitkan sama Pemda itu sebetulnya. Sudah diterbitkan Pemda. Iya, di tanggal 3 November. Namun untuk eksekusinya tidak kunjung terjadi. Kemudian kita juga mengirim surat kembali dan akhirnya oleh Dinas Perkintan Pemda Kabupaten Bekasi tanggal 12 November diadakan pertemuan antara HDP dengan kita untuk eksekusinya gitu. Namun pas waktu pertemuan tersebut ternyata dari pihak pengembang tidak ingin melaksanakan hasil RDP ini. Apa alasannya? Alasannya pertama karena ada warga yang menolak untuk itu kan sudah diselesaikan waktu itu ya. Betul, itu kan sudah selesai, ya. Tapi tetap mereka mengulas-ulas itu terus gitu. Oke. Berarti tegas dari pihak pengembang Hasanah Damai Putra menolak menjalankan keputusan Komisi 3. Betul, seperti itu Pak. Bahkan dari hasil meeting tersebut dari Perkintan juga sudah mengeluarkan surat untuk segera mengeksekusi sesuai hasil RDP. Tapi tetap tidak terlaksana. Akhirnya tanggal 20 November developer itu menyampaikan surat resmi penolakannya. Bentar Pak. Ini tolong disterilisasi pihak yang tidak berkepentingan selain media dan para pihak yang kita undang harap disterilisasi Pak. Tadi dari mana itu? Coba sekretariat. Udah. Ya. Oke, lanjutkan Pak. Oke. Di tanggal 20 November mengenai dari pihak pengembang itu mereplay surat dari Dinas
Perkintan tersebut yang untuk melakukan eksekusi menyatakan kalau mereka tetap keberatan dengan memberikan alasan. Menjalankan Hasil RDP keputusan rapat Komisi 3 DPR RI. Ya, sepertinya suratnya ada di Perkimtan, surat penolakan resminya dari HDP itu, Pak. Di tanggal 20 November suratnya itu. Nah, kemudian dari kelurahan, karena ini tidak kunjung padam, kita juga berkeluh kesah pada Pak Lurah kita gitu ya, berinisiatif untuk mengumpulkan kembali untuk segera dieksekusi lah gitu. Tapi tetap aja tidak bergeming di tanggal 24 November itu. Akhirnya di 25 November kita menyurati kembali Bupati mengenai kapan eksekusinya dan menegaskan bahwasannya agar pengembang itu ya bagaimana caranya bisa mengeksekusi, kalau enggak dikasih sanksi seperti itu, Pak. Namun setelah itu follow up dari surat kami itu dari Sekda Kabupaten waktu saat itu masih PLT juga kalau nggak salah ya, itu mengumpulkan kembali HDP dan beberapa pihak, namun tanpa warga gitu. Mereka ingin menyelesaikan itu, namun sampai di meeting tersebut pun bahkan yang sebelumnya itu kalau lihat dari diskusinya, usulan dari Bupati yang meminta pelebaran pagar itu, Sekda mengusulkan oke lah kalau nggak mau melebarkan, bukalah dikasih pintu saja gitu, agar orang bisa jalan. Usulan awal ya kan? Iya, sesuai usulan awalan kita gitu kan ya. Itu yang paling efektif juga. Iya, dan itu juga kan dia juga menjelaskan kalau butuh keamanan pintunya kan bisa dijaga 24 jam sama security gitu, sampai segitunya dijelaskan sama Ibu Sekda waktu itu. Namun dari HDP tetap tidak bergeming ya, dengan alasan yang masih tetap sama, Pak, seperti itu. Oke, udah ya, itu ya cukup ya, update ya. Update seperti itu aja. Coba dari HDP kan Bapak yang hadir kemarin, Pak, kok nggak Anda laksanakan, Pak? Oke, izin saya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pimpinan, Bapak-bapak sekalian, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Diasblum, dan Bapak-bapak semua yang hadir. Yang pertama saya ingin sampaikan sebelum saya menjawab Pak Ketua ya. Di luar itu ada warga dari klaster Pasana. Bukan urusan Anda, bukan urusan Anda. Anda jawab atau Anda yang keluar? Saya jawab, saya perlu sampaikan gitu. Ya. Nggak perlu. Jawab saja yang saya tanyakan. Mengapa Anda tidak laksanakan keputusan Komisi 3? Oke, saya jawab itu dulu ya. Kami bukan tidak melaksanakan, kami tidak pernah menolak. Jadi saya meluruskan pernyataan teman kami ya, bahwa kami tidak pernah menolak keputusan rekomendasi, keputusan hasil RDPU ya. Tapi tidak melaksanakan gitu loh. Keputusan tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan karena ada kendala. Kendalanya ini nanti kita bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Nah, sebelum melanjutkan itu, Pak Ketua ya, ini kan forum rapat dengar pendapat ya. Kita semua dimintai pendapatnya untuk mengambil keputusan agar masalah yang ada bisa diselesaikan secara objektif dan jernih. Anda selesai ya, Pak. Di Undang-Undang MD3, saya nih Ketua Komisi 3, pimpinan Komisi 3 memimpin rapat mengatur lalu lintas jalannya persidangan. Ya. Jadi kalau saya sampaikan, Bapak jawab yang menjadi pertanyaan tadi, Bapak jawab saja, Pak. Jangan di luar topik itu, Pak. Ya, saya sudah jawab. Ya, apa kendalanya apa? Saya sampaikan kendalanya. Yang pertama ya, adanya sebagian besar warga klaster menolak pembukaan tembok dan menyatakan akan menuntut HDP secara hukum jika melakukan pembukaan tembok klaster atau mengizinkan pihak lain membuka tembok klaster. Satu. Yang kedua, pernyataan penolakan tuntutan secara hukum dari warga tersebut disampaikan secara tertulis kepada HDP melalui surat tertanggal 12 Oktober 2024. Itu hal yang sama dengan poin pertama ya. Terus selanjutnya. Tapi ada tambahan. Saya minta jangan dihentikan dulu, Ketua ya. Saya ngatur, Pak. Anda keluar. Cak, Pamdal dikeluarkan nih orang, sudah nggak efektif rapat dengan dia. Silakan keluar. Setuju pimpinan. Keluar. Nggak jelas ini. Dari Hasan ada keluar. Anda udah diingatkan ketiga kali. Mungkin nggak beragama dia nih kali. Coba dikeluarkan Pamdal, panggil Pamdal dikeluarkan nih. Ini menghalangi pembangunan musola tadi. Iya.
Ya siap. Ya pelan-pelan keluar. Ya, jadi Pak Bupati, ya Pak Dirkrim Ibu Kapolres, persoalannya ini sederhana sebetulnya dan sudah ada solusinya. Tinggal dikasih pagar melingkupi semua musola atau dikasih pintu pembukaan ke musola. Dan itu kan mereka juga sepakat waktu rapat yang kemarin. Tiba-tiba tadi menyampaikan hal yang waktu itu sudah disampaikan, ada warga keberatan dan lain sebagainya. Nggak ada urusannya dengan warga keberatan, nggak ada alasan siapapun keberatan terhadap pembangunan musola, nggak ada. Dari segi keamanan kan sudah dibilang tadi jadi tetap one gate sistem dan lain sebagainya. Sebab kalau kita undang pihak yang tidak berkepentingan dengan hak orang-orang ini melaksanakan ibadah, nanti ruwet sekali. Nanti malah timbul isunya pertentangan agama dan lain sebagainya. Karena itu kita harus bijaksana. Kita tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib, Pak. Di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan dan sudah tidak efektif lagi. Dan pengembang harus mengikuti putusan DPR, Pak. Jangankan pengembang, kita semua, ya, namanya putusan DPR itu mengikat, gitu, Pak. Ya tinggal pelaksanaannya seperti apa, ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang menghalangi, ya, pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah, itu kan ada konsekuensi hukumnya. Tinggal kita tegakkan hukum saja. Bapak nanti Pak Bupati dari segi administrasi, Pak Iman Bu Kapolres, ya kan, dari segi hukum pidana. Itu ada pasal 303 di KUHP yang baru, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah bisa dipidana. Tinggal begitu saja saya pikir. Mungkin ada penjelasan dari Pak Bupati. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, beserta seluruh anggota Komisi 3. Di sini ada Pak Sekda, ada Bu Kapolres, dan ada Kepala Kepolisian Daerah Metro Bekasi, dan juga saya juga didampingi oleh warga dari perumahan klaster Havana. Alhamdulillah Pak, kemarin karena ini tidak kunjung selesai Pak, akhirnya beraudiensi ke kantor saya Pak, dan saya temukan waktu itu ada dari pihak perumahan, warga yang Musola Ar-Rahman, dan ada dari Paguyuban Pak. Jadi ada yang kontra juga. Nah, dari situ saya gambarkan yang dari Bupati nonaktif Bupati Ade kan sudah dijelaskan tuh. Jadi untuk musola itu nanti pagarnya dibuka dan ditutup tembok sehingga warga klaster itu bisa beribadah. Dan waktu kuasa hukumnya berbicara, kita hanya meminta pintu. Nah, saya bicara ini hanya buka pintu, tidak ada akses dari luar. Kata saya, tapi dari pihak Paguyuban itu selalu keberatan. Paguyuban nggak masuk Pak, nggak bisa masuk dia. Iya. Nah, jadi akhirnya dia juga punya dasar akan menuntut bla 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 bla. Akhirnya tidak ada titik temu. Yang saya kira itu merupakan titik temu Pak. Dengan adanya pembukaan pintu itu jadi titik temu. Kita juga kan nggak mau Pak adanya kendala, jadi apalagi kalau sampai keluar nanti jadi kayak gimana Kabupaten Bekasi. Tapi dari Paguyuban bersikeras agar dia tetap tidak bisa buka akses itu Pak. Malah kalau bisa udah di dalam perumahan aja musola yang sementara gitu, sebelum musola yang dibangun oleh perumahan selesai. Tapi pihak dari yang Muslim Pak
tetap ingin dibuka walaupun hanya pintu. Dan saya sudah meminta, saya sudah gambarkan Pak di whiteboard. Kata saya ini tidak ada akses masuk orang luar karena ini kan terkurung. Iya betul. Itu. Nah tapi kan paguyuban namanya juga masyarakat Pak. Iya. Iya, saya Pak selaku kepala daerah kan ya tetap kalau masalah tidak ada titik temu kata saya ya udah kita selesaikan di RDP ini aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sama Bupati dengan Pak Bupati sebelumnya sama persis memberikan solusi yang sangat clear ya, sangat jelas. Apa masalahnya? Ada orang mau beribadah kok kita mendengar ada pihak lain yang keberatan tuh, saya nggak masuk akal saya gitu loh Pak. Ya, saya pikir ini kita sudah toleransi terlalu lama nih, orang-orang nggak bisa beribadah dengan tenang ya. Udah berapa bulan, kita malu juga nih DPR ini nggak ada harganya gitu loh. Ya kan, di mata pengembang seperti itu. Oke. Jadi kenapa tadi kita keluarkan memang tadi sudah melanggar tatib, ya kedua juga sudah muter-muter saja ya. Nah, sekarang mungkin Pak Iman dan Bu Sumarni ya. Saya pikir nanti tinggal dilaksanakan saja ya kan. Kalau ada ekses Pak, tinggal dimitigasi saja. Misalnya ada orang yang menghalangi dan lain sebagainya, kan jelas. Pasal 303 kan itu menghalang-halangi orang untuk beribadah, itu kan konsekuensinya pidana gitu loh. Sambil nanti kan Pak Bupati juga selaku kepala daerah tentu saja ada penjelasan lagi. Enggak ada masalah Pak. Tapi kalau rapat di DPR ini kan kita harus seefektif mungkin Pak. Ya. Kalau pointer yang disampaikan sama saja kita nggak perlu undang juga gitu loh. Dan nggak ada alasannya orang keberatan gitu loh Pak. Kalau alasan keamanan Pak Bupati udah berkali-kali, Bupati yang lama, Bupati yang baru menjelaskan nggak ada masalah dengan keamanan kalau one kit sistem gitu loh. Mungkin Pak Iman ada yang mau disampaikan atau Bu Sumarni. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin yang terhormat pimpinan sidang dan yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, juga para warga masyarakat, Pak Bupati, Bu Kapolres, dan semua yang hadir. Terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan, kami sedikit berdiskusi dengan Bu Kapolres. Sebenarnya apa yang sudah disimpulkan pada RDPU sebelumnya pimpinan itu sudah sangat bijak, hanya tinggal masalah eksekusi saja. Namun kami melihat tadi ada satu kekhawatiran dalam tanda petik seperti ancaman bahwa pihak pengembang ketakutan untuk dilakukan upaya hukum sehubungan dengan site plan. Saya kira ini kan ada Pak PLT Bupati juga, bisa tadi dibuat pagarnya tetap one gate system, ada perluasan ke belakang, kemudian site plan-nya tinggal disesuaikan saja kan pimpinan. Penyesuaian site plan sehingga tidak ada yang bisa melakukan upaya hukum lain, baik itu terhadap HDP maupun terhadap yang lain. Dan sebagaimana tadi arahan pimpinan, kita bisa langsung buka menggunakan dari dari pihak pemerintah daerah untuk nanti melakukan pembukaan akses tersebut ketika set plan sudah disesuaikan. Saya kira mungkin itu saran kami pimpinan. Terima kasih. Ya, Bu Marni, Bu Kapolres, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia pimpinan Komisi 3 beserta seluruh anggota. Yang saya hormati PLT Bupati, yang saya hormati Pak Dirkrim Polda Metro Jaya, yang saya hormati seluruh warga, perwakilan warga, klaster VNV, dan Bapak Ibu yang hadir pada forum hari ini. Mohon izin kami menyampaikan, kami sebagai pengemban fungsi di kewilayahan, pada intinya ingin kondusivitas dan melakukan pendekatan sepersuasif mungkin. Menindaklanjuti RDP yang sebelumnya, kami mengundang pihak developer pada tanggal 19 Februari 2026 untuk menanyakan kenapa hasil atau keputusan RDP tidak ditindaklanjuti. Nah, kemarin
Mereka menyatakan ya tadi yang disampaikan, mereka takut kalau dituntut oleh sebagian warga yang tidak setuju kalau tembok di belakang itu dijebol. Sudah kami dekati juga, sudah kami yakinkan juga, nggak ada masalah. Itu sebenarnya dibuka sedikit aja. Apa sih susahnya dibuatkan pintu? Pintu kalaupun nggak bisa mobil masuk, ya pintu untuk manusia aja masuk. Ya mereka hanya ketakutan adanya perwakilan, adanya sebagian warga yang tidak setuju tembok itu dijebol. Ini sebenarnya bukan masalah intoleransi, tetapi sebenarnya masalah perbedaan pendapat tentang tembok yang tidak ingin dijebol, Bapak yang mulia. Kemudian kami bersama PLT Bupati mengadakan rapat kemarin untuk juga ya sepersuasi mungkin lah membujuk orang yang belum setuju, belum sepakat. Pak Bupati sampai apa sih susahnya ini loh, kita nanti membangun tembok masjid, ngitari masjid, nanti pintunya dibuat sebegini. Sampai dengan warga itu menyatakan udah temboknya nanti kita yang bangun, nggak usah HDP. Nah itu pun kemarin memang belum ketemu titiknya, masing-masing masih mengedepan ego masing-masing. Ya sudah, kami dari rapat itu juga tidak bisa memaksakan, berharap di dalam forum ini juga kita mendapatkan keputusan. Kalau memang diputuskan oleh pimpinan komisi, ya kami siap mengawal di lapangan. Demikian yang mulia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya tinggal teknis saja ya teman-teman ya. Itu kan memang bangunannya mepet di tembok ya kan. Jadi menurut saya kita buka saja, kita putuskan nanti warga yang melaksanakan, pihak kepolisian mengawasi ya kan ya, pihak kepolisian, pihak bupati juga mengawasi sambil melakukan pendekatan ke kedua belah pihak. Kalau ada yang melakukan pelanggaran hukum ya ditindak saja. Apakah dengan kekerasan, apakah dengan ancaman kekerasan, ditindak saja. Kalau soal biaya pembongkaran tuh gimana teman-teman? Siap nggak? Untuk biaya pembongkaran bisa dibebankan di kami, Pak. Oke, ya berarti kan nggak ada masalah nih Pak Bupati. Ya, tolong teman-teman dituangkan dalam kesimpulan rapat aja yang baru nih. Menguatkan yang lama sekaligus secara teknis dibilang begitu kan ya. Pelaksanaannya nanti ya dilaksanakan mungkin dalam waktu 30 hari ke depan. Ya Pak ya, kita harus ada limit Pak. Kalau enggak kemarin ini tahu-tahu 3 bulan. Kita gimana coba? Mau kasih keadilan ke warga susah sekali gitu kan. Izin Pak Pimpinan, apakah kita bisa menentukan tanggalnya langsung Pak Pimpinan? Ya, waktunya paling lamanya aja Pak. Kalau tanggalnya itu ya, waktunya saja nanti disepakati teknisnya gitu loh. Ya, ya yang proper 30 hari lah. Ya kan ya. Karena ini kan puasa agak susah juga mungkin konsolidasi barang dan lain sebagainya. Ya 30 hari ya untuk membuka buat akses tapi dengan batasan ya one way dengan mematuhi prinsip one way gate gitu ya, one way gate ya apa namanya ini ya one gate system yang tidak memungkinkan orang memasuki musola dari luar komplek. Nah itu dibikin begitu ya, dilaksanakan, diawasi oleh teman-teman kepolisian dan oleh teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Bekasi. Nanti warganya melaksanakan langsung Mbak, jadi nggak perlu ini, biaya kan warga yang siap tanggulangi ya. Oke, sambil menunggu yang Bekasi, kita ini mumpung ada Pak Dirkrim Umpolda ya, kita menjelaskan dari yang kasus di Bendungan Hilir ya, Pak ya. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan. Nama saya Leni Luneto, saya sebagai koordinator 7 warga yang berdomisili di Jalan Danau Limboto, nomor Jalan Danau Limboto ya. Kami ingin mengajukan sertifikasi hak milik
di atas tanah yang telah kami bertempat tinggal di situ selama lebih dari 54 tahun. 54 tahun. Yang di mana? Di Ben Hill di sebelah mana ya Bu ya? Di Jalan Danau Limboto, Pak. Danau Limboto. Bapak kalau nggak salah pernah berapa tahun yang lalu ke sana. Yang itu lapangan parkir itu ya? Apa lapangan besar itu bukan Bu ya? Bukan. Yang di belakang SD 09. Di belakang SD, di depan Mbak Migamat itu ada SD kan? Iya. Ya, belakang itu ya? Iya. Oke. Ya, lanjut Bu. Silakan Bu. Di sini kami juga datang bersama perwakilan 7 warga ya. Nanti kami ingin menyampaikan kronologi perolehan tanah tersebut. Iya, silakan. Dan poin-poin yang akan yang kami akan ajukan ya. Nah, untuk ini untuk kronologi perolehannya akan kami akan diwakili oleh Ibu Neni Suryani. Iya, kami persilakan Bu Neni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan semua anggota Komisi 3 DPR RI yang hadir serta Bapak dan Ibu sekalian ada di ruangan ini. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan, saya adalah nama saya Neni Sri Mulyani, putra dari Bapak Slamet Wijaya Sasmita yang sudah almarhum. Izinkan saya membacakan kronologi pemberian izin atas tanah dan pendirian bangunan di belakang SD 09 Bendungan Hilir yang terletak di Jalan Danau Limboto. Jadi Pak, kalau yang tadi Mbak Migamat itu Danau Toba, ini sekolah yang lain, yang 09. Oh, yang 09 bukan yang di Danau Toba ya? Bukan yang 01 ya, itu 01. Jadi sekitar tahun 1965 ada mengenai politik mercusuar guna untuk mempromosikan Indonesia ke dunia internasional. Salah satunya mengambil bagian sebagai tuan rumah event olahraga tingkat Asia, dulu disebut Ganevo. Pada saat Ganevo berlangsung, maka dibangun mes-mes yang diperuntukkan para partisipan atlet dari negara-negara peserta Ganevo. Yang kemudian setelah event Ganevo tersebut berakhir, mes-mes atlet tersebut dilelang ke departemen. Pada saat itu Departemen PU yang kemudian menjadikan rumah dinas sebagai karyawan mereka, dan selanjutnya ada beberapa departemen lagi seperti Departemen Keuangan mengikuti jejak Departemen PU. Akhirnya dari perjalanan waktu pada akhir tahun era 60-an sesuai perkembangan populasi jumlah penduduknya bertambah dengan adanya kelahiran anak-anak yang kemudian masuk masa sekolah, di mana pada saat itu di lingkungan rumah-rumah dinas belum ada fasilitas bangunan-bangunan sekolah baik dari tingkat TK sampai dengan tingkat sekolah menengah atas. Dengan alasan itu, maka masa itu kompleks perumahan dinas yang pada saat itu belum terfasilitasi dengan gedung sekolah, akhirnya belum terfasilitasi dengan gedung sekolah. Pada akhirnya mereka orang tua kami yang pada saat itu ditugaskan sebagai kepala sekolah dan tenaga pengajar berinisiatif kegiatan belajar mengajar tetap dan harus berlangsung mengingat perlunya bekal pendidikan bagi anak-anak di lingkungan tersebut. Pada awalnya aktivitas KBM tersebut dilangsungkan di garasi-garasi rumah dinas tersebut yang terletak di Jalan Danau Limboto. Karena keadaan seperti itu, maka akhirnya antara warga dengan kepala sekolah dan para guru berinisiatif mempergunakan lahan-lahan yang pada saat itu banyak belum terpakai untuk dijadikan gedung sekolah. Awalnya dengan subsidi para warga dan orang-orang tua wali murid, maka didirikan sekolah dasar pertama SD 01 dan 02 pagi yang tadi dekat itu Pak Gamat. Perkembangan selanjutnya para warga lama, orang tua wali murid dan seluruh elemen masyarakat yang terkait mengajukan subsidi kepada pemerintah dan Pemda saat itu untuk menjadikan gedung sekolah dasar tersebut menjadi gedung sekolah permanen. Saat itu seluruh warga elemen masyarakat
wali murid, kepala sekolah dan guru-guru berusaha keras untuk agar tetap ada gedung sekolah yang layak dan permanen. Sampai akhirnya ada 5 gedung sekolah SD ditambah 1 SMP negeri dan 1 semea negeri yang sampai sekarang gedung sekolah tersebut masih dipergunakan menjadi sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar. Bersama dengan itu, orang tua kami yang kebetulan ditugaskan di sekolah tersebut mengajukan permohonan fasilitas rumah-rumah tinggal bagi mereka dengan memanfaatkan sisa lahan yang tidak terpakai oleh sekolah melalui permohonan izin sesuai peraturan dan birokrasi yang berlaku pada saat itu. Karena masih banyak lahan tersisa, maka surat izin permohonan dikabulkan sekaligus surat menunjukkan tugas dalam bentuk surat keputusan resmi yang dikeluarkan oleh Pemda yang ditujuk sebagai pengawas lingkungan dan lahan serta pemeliharaan lingkungan sisa bangunan sekolah yang pada saat itu masih berstatus tanah garapan dan masih berbentuk rawa-rawa yang tidak terawat. Demi menjaga tanah-tanah sisa lahan sekolah tersebut dari pengambil alihan oleh pendatang-pendatang baru yang terlihat semakin bertambah dan meningkat terus jumlahnya untuk mendirikan rumah tinggal mereka. Setelah surat resmi permohonan penunjukan izin membangun, ada surat tugas pengawasan lahan sisa bangunan sekolah dan surat resmi yang dilampirkan dikeluarkan. Para orang tua kami kemudian mendirikan bangunan rumah-rumah tersebut atas biaya sendiri. Jadi karena kami sudah menempati lahan tersebut selama kurang lebih 54 tahun, kami mohon dibantu untuk supaya bisa menjadi memiliki sertifikat hak milik, Pak. Jadi sekarang Ibu masih ada di tanah tersebut ya? Iya, Pak. Tidak ada sengketa dengan pihak lain, nggak ada? Ada yang ngambil apa nggak ada? Jadi silakan Bapak ini kuasa hukum. Ya, terima pimpinan Bapak Habibur Rahman. Ada gangguan, ya, jadi mereka sudah menguasai secara fisik lahan ini atas persetujuan gubernur ketika itu, juga dari kepala dinas pendidikan ketika itu untuk menjaga. Jadi sekarang itu mereka diintimidasi, diancam oleh kepala sekolah SDN 9 ini yang mengatakan bahwa itu adalah aset daripada sekolah gitu. Jadi ini yang masalah, mereka ini kan mantan guru sudah 54 tahun mengambil di sana, diperlakukan begitu, minta perlindungan. Jadi nanti permohonan itu akan dibacakan oleh, ada lagi, nanti tertulis akan disampaikan. Jadi kepala sekolahnya meminta mereka meninggalkan dengan ancaman segala macam gitu, termasuk kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Kepala dinas pendidikan. Nah, jadi ya, ini orang-orang tua bagaimana. Mohon izin pimpinan nanti silakan membacakan permohonannya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat kepada pimpinan rapat Komisi 3 DPR RI dan beserta jajarannya. Saya adalah Susan, salah satu anak dari ke-7 guru ini. Alhamdulillah orang tua saya masih hidup, tapi beliau sudah tua dan tidak bisa datang ke sini. Oke, mungkin Bapak Ketua ada beberapa tuntutan konkret kepada Komisi 3 DPR RI. Saya sampaikan beberapa aspek. Secara aspek hukum mengenai penegasan legalitas dan etikat baik, orang tua kami bukan penyerobot. Penguasaan lahan didasarkan pada surat izin penghunian SIP resmi yang diterbitkan instansi pemerintah. Kami adalah penghuni sah dan kami bukan penyusup. Yang kedua adalah penguasaan 20 tahun lebih berdasarkan PP nomor 24 tahun 1997, penguasaan fisik secara terbuka dan terus-menerus selama lebih dari 20 tahun tanpa sengketa adalah dasar kuat untuk memohon pemberian hak kepada orang tua kami. Kemudian yang ketiga, bangunan mandiri, Pak. Seluruh bangunan di atas lahan kurang lebih sekitar 902 meter persegi dibangun dengan biaya pribadi para guru, yaitu orang tua kami. Jadi bukan aset milik Pemprov DKI. Terus kemudian secara aspek sosial mengenai status kemanusiaan dan pengabdian, yang pertama jasa pendidikan. Orang tua kami adalah
adalah 7 mantan guru yang telah mengabdi puluhan tahun mencerdaskan anak-anak Jakarta, anak bangsa kita. Rumah ini adalah satu-satunya tempat bernaung bagi kami di masa tua. Yang kedua, fungsi sosial tanah. Lahan tersebut secara faktual sudah menjadi pemukiman padat dan terpisah dari operasional sekolah. Jadi kami posisinya di luar gerbang sekolah, Pak, bukan di dalam sekolah. Menjadikannya hak milik warga adalah bentuk reforma agraria yang nyata bagi kami yang rakyat kecil. Terus kemudian yang secara darurat kami minta perlindungan dari intimidasi dan ancaman pembongkaran, yaitu yang pertama ancaman pembongkaran sepihak. Saat ini kami menghadapi tekanan dan ancaman pembongkaran dari pihak sekolah dan dinas pendidikan tanpa adanya solusi relokasi atau ganti rugi yang adil kepada orang tua kami. Yang kedua, tindakan sewenang-wenang. Mengusir penghuni yang memegang SIP sah tanpa putusan pengadilan adalah bentuk maladministrasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, kami memohon perlindungan DPR. Kami meminta Komisi 3 segera mengeluarkan rekomendasi status quo yang artinya tidak boleh ada tindakan fisik seperti pembongkaran, pengosongan selama proses administrasi dan mediasi ini berjalan di DPR. Dari tuntutan orang tua kami ada tuntutan konkret kepada Komisi 3 DPR RI, yaitu yang pertama, ahli status golongan 3 meminta agar hunian kami ditetapkan sebagai tanah hak milik yang dapat dipindahkan kepada penghuninya sesuai PP nomor 40 tahun 1994. Yang kemudian adalah surat desakan kepada PJ Gubernur meminta Komisi 3 bersurat secara resmi kepada PJ Gubernur DKI untuk menghentikan intimidasi lapangan dan memulai proses administrasi sertifikasi lahan. Dan ini bagian penutup, kami bacakan kalimat berikut dengan meneteskan air mata orang tua kami. Dan ini bukan sandiwara, karena orang tua kami puluhan tahun mengabdi untuk pendidikan anak bangsa. Pimpinan, kami datang ke sini bukan untuk melawan pemerintah, tapi untuk meminta perlindungan dari tindakan sewenang-wenang instansi yang kami besarkan sendiri. Orang tua kami adalah guru, bukan penjahat. Mohon berikan kami kepastian hukum agar kami bisa tidur dengan tenang di masa tua kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, saya pikir kita nggak banyak diskusi ya, kecuali ada yang teman-teman pengen menyampaikan, ya. Kalau yang terkait harapan indah tadi kan kita sudah jelas, nanti tinggal dibacakan saja kesimpulannya. Terkait teman ibu-ibu dari Ben Hill ini, menurut saya yang pertama bisa kita lakukan, kami ini kan nggak bisa masuk ke inti perkaranya, Pak. Tapi kita bisa menyampaikan bahwa proses pembongkaran, pengusiran itu agar dihentikan dulu. Nanti kita akan libatkan juga Komisi 2. Yang kalau pertanahan itu kan dengan Komisi 2, Pak. Ya, untuk mengundang pihak-pihak terkait membicarakan masalah ini. Jadi selama proses itu kita minta ditunda dulu lah penggusuran tahapan pengosongan rumah itu ditunda dulu sampai kita bicara dulu. Ya, itu ya teman-teman ya. Kecuali ada masukan Pak Rikwanto? Oke. Kalau Pak Rikwanto nggak oke, kita agak pimpinan, gimana gitu. Mohon izin pimpinan rapat mohon izin tambahan kalau boleh. Ya maklumlah ibu-ibu ini yang menyampaikan, saya sebagai kuasa hukum memohon dengan sangat pertama adalah ini diselesaikan secara mediasi. Ya, makanya kita akan mediasi, Pak. Yang kedua, maaf. Yang kedua adalah kami mohon dukungan dari Komisi 3 karena ini nanti masih berproses seperti yang Bapak pimpinan katakan, kami akan ke Badan Aset Daerah tentunya. Kemudian nanti ke BPN. Jadi mohon dukungan nanti proses. Nanti kita panggil aja semua itu, Pak. Mau Badan Aset Daerah, BPN semua kita panggil ya, karena kita bicara baik-baik sini nanti. Ya. Teman-teman ya. Tapi untuk sebentar kita minta jangan dulu dibongkar-bongkar dulu ya. Siap. Jadi apa tadi yang disampaikan mereka nanti Bapak pimpinan akan kami sampaikan tertulis sebagai dokumentasi di sini sebagai alat kita. Jadi ada bahan kita bersama.
Itu saja Bapak Pimpinan, Iya, terima kasih banyak. nanti kita libatkan Komisi 2 juga dengan apa? Kementerian siapa? Pak Nusron itu menteri apa tuh? Ya, itu menteri itu. Oke, mana ininya tadi? Izin Pak Ketua, sebelum ditutup mungkin. Ya. Oh iya, Pak Rikwanto. Ini biar. Ya, saya coba komentari masalah di klaster Fasana dan Fasana Kota ya. Ya, kita harus melihat ke belakang jauh bahwasanya klaster ini dibangun awalnya itu memang tidak ada tempat ibadah ya. Warga ibadahnya di luar. Kemudian ada sebagian ibadah mengusulkan kepada klaster atau PT pengembang ini untuk adanya tempat ibadah. Namun tidak ada tanggapan juga. Akhirnya warga berinisiatif untuk membangun secara mandiri. Inisiatif itu dikuatkan dengan kesepakatan bersama di antara mereka untuk membangun, membeli tanah dan membangun. Ya. Walaupun itu di luar daripada set plan-nya pengembang, dan terjadilah pembangunan itu. Terakhir tinggal buka akses. Artinya perjuangan warga ini cukup panjang ya. Sudah 2014, 2020, 2022 sampai 2026 sekarang. 10 tahun lebih. Nah, ini harus dimaknai sebagai sesuatu yang serius. Secara psikologis ini warga itu sangat dirugikan. Akhirnya berinisiatif untuk membuat tempat ibadah sendiri dengan biaya sendiri. Tinggal satu saja, buka akses. Dan ternyata belum dibukakan dengan alasan yang ya sebenarnya alasan ini klasik ya. Ada warga yang menolak dan takut dituntut. Alasan ini klasik dan sebenarnya berlebihan juga. Ya. Kalau sudah rapat bersama di mana-mana setahu saya pengembang itu sangat punya power untuk mengiyakan atau tidak. Ya. Terjadinya sesuatu di tempat dia. Ya, sangat mudah untuk itu. Ya. Dan dari pertemuan RDP kemarin, apalagi saat ini, itu tadi kita lihat bersama, kita saksikan bersama, pengembang dari ini pendapat ya, soul-nya itu memang tidak ada niat untuk itu dibuka gitu loh. Ini pendapat saya. Ya. Boleh benar, boleh tidak. Tapi saya berpendapat dengan asumsi tadi takut dituntut atau melanggar set plan. Padahal dia sudah di backup oleh Komisi 3, Kapolres, Polda Metro Jaya, Bupati Bekasi, Camat, Lurah ya. Tidak ada yang perlu ditakutkan untuk hal itu. Tapi kembali tadi, makanya tadi Pak Ketua naik ya. Karena tidak ada harapan di situ untuk itu dibuka aksesnya. Ya, saya berharap pertemuan ini tidak ada lagi sebenarnya. Ya, dari yang ada ini dengan jangka waktu yang telah ditentukan bisa dibuka. Urusan nanti klaster membangun, memfasilitasi, ya itu bagus-bagus saja. Ya, tapi kita lihat ya ke belakang tadi, psikologis masyarakat itu sudah jauh-jauh hari, ya mempersiapkan tempat ibadah ini dan tolong itu dihargai. Bapak-bapak, Bu Kapolres, ya Polda juga harus bisa melihat ini dan mewujudkannya. Saya berharap ke depan tidak perlu lagi RDP, itu sudah bisa terwujud membuka akses. Terima kasih Pak Ketua. Oke ya, kita bacakan kesimpulan draft untuk yang Bekasi ini ya dulu ya. Kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan PLT Bupati Kabupaten Bekasi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Bekasi, perwakilan warga klaster Fasana dan Neo Fasana,
masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026, Kamis 26 Februari 2026. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI meminta warga klaster Fasana dan Neo Fasana untuk segera melaksanakan pembukaan akses pintu musola Ar-Rahman di klaster Fasana Neo Fasana dalam jangka waktu paling lama 30 hari ya, harus ditulis 30 hari sejak kesimpulan ini dikeluarkan, dengan tetap menjamin keamanan dalam sistem satu pintu atau dalam kurung one way gate ya. One gate system gitu ya. One gate system. Coba. Sejak kesimpulan ini dibuat, one gate system. Dalam kurung itu pintu itu one gate system. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI meminta PT Hasana Damai Putra untuk menjamin pelaksanaan pembukaan akses pintu musola Ar-Rahman tersebut. Namanya pun sama dengan nama Ketua Komisi 3 nih, Ar-Rahman. Ar-Rahman apa Ar-Rahman? Ar-Rahman, Pak. Rahman, kayak Ar-Rahman, nama ya. N. November. Oh, iya. November. Kayak nama saya ujungnya. Ya. 3, Komisi 3 DPR RI meminta ya kepada Kapolres Metro Bekasi ya Bu, namanya Bu ya, Bu Marni ya. Nomenklaturnya itu ya, Kapolres Metro Bekasi. Kalau Bekasi yang kota apa namanya? Ada kotanya. Oh, kalau Ibu Kapolres Metro Bekasi. Oke. Dan PLT Bupati, ini namanya PLT ya Pak Bupati ya? Kapan definitifnya? Harus segera definitif dong. Ya. PLT Bupati Kabupaten Bekasi untuk mengawal pelaksanaan pembukaan akses pintu Ar-Rahman bukan Ar-Rahmah tuh, di klaster Fasana Neo Fasana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Udah ya, bukan Hasanah tapi Hasanah ya. Oke, teman-teman bisa disepakati? Nah, ini untuk yang Ben Hill nih, Pak. Apa gimana, Pak? Apa, Pak? Mungkin untuk sedikit mengkonfirmasi, Pak, supaya tidak berlarut-larut, kami hanya ingin mengkonfirmasi terkait teknisnya sih, Pak. Iya lah, langsung. Berarti kami bersurat saja nanti kapan kita akan perlu surat-surat lagi, rapat aja nanti ketemu lagi dengan Bu Kapolres, dengan baik. Pak Bupati, kapan hari hanya. Siapkan itu kan kalau udah bongkar kan harus ada pekerjanya, baik Pak. Harus ada tukangnya, harus ada semennya segala macam. Siapkan pelaksanaannya kapan, ya kan mungkin perlu cooling down system ya 3-4 hari dulu lah dari sekarang ya kan ya. Nanti Pak Bupati juga melakukan pendekatan dengan warga yang perlu rasionalisasi lagi ya. Pak Iman juga ya kan laksanakan fungsi penggalangan masyarakatnya, Bu Marni juga ya. Kita pengen smooth aja. Baik, mengerti Pak Pimpinan. Oke, kalau yang teknisnya nanti kalian inilah rapat. Yang jelas ini harus dilaksanakan. Baik Pak. 30 hari paling lama. Oke ya, sepakat ya. Nah sekarang yang terkait dengan warga Bendungan Hilir ya, kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan perwakilan warga korban kasus tanah di Bendungan Hilir dengan kuasa hukum masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 Kamis 26 Februari 2026. 1. Komisi 3 DPR RI meminta Pemprov DKI Jakarta dan Badan Pertanahan Nasional Jakarta untuk melakukan penundaan proses pembongkaran dan seluruh aktivitas administrasi terkait lainnya di Jalan Danau Limboto nomor 14 Pejompongan Bendungan Hilir dengan hingga tercapai kesepakatan atau diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Ini ya, nah, kan kita akan ada pertemuan berikutnya ya. Yang kedua, Komisi 3 akan memanggil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pemerintah Nasional Jakarta serta pihak terkait lainnya untuk mendengarkan penjelasan terkait sengketa tersebut. Oke, Pak? Ya. Oke ya, setuju ya, teman-teman? Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Ini berkah Ramadan. Selesai juga agenda kita hari ini. Saya dari meja pimpinan menyampaikan mohon maaf ya apabila ada salah-salah penyampaian, termasuk tadi kepada pihak Hasanah Damai Putra ya.
Tapi kami menjalankan tugas ya Bu ya, kami menjalankan tugas konstitusional. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. My wife said, if you win, we'll fly to Asia. If I win, we'll fly to Paris. I bet you won't get toned with just Tai Chi walking before Christmas. Guess who won? My dad can't lose weight with Tai Chi, so it's a scam? Oh, no, he probably just doing it wrong. Most men do Tai Chi wrong, and that's exactly why they can't lose weight. How old is your father? He is 56. Oh, perfect. By the end of November, you won't even recognize him. But what if he hasn't worked out in years? That's even better. Tai Chi was built for men 40 plus. Isn't the gym better after 40? The gym breaks you. Tai Chi will make you feel better and lose weight faster than in your 20s. Does he need any equipment? No, his body is enough. Just do it for 9 minutes a day and see your body feel younger. So what's the first step? Click the link, get the app, and start tomorrow. What happens if my husband starts Tai Chi tomorrow morning and follows it for 28 days? You won't believe his results by the end of the month. This is how Tai Chi workouts work. But what if he hasn't worked out in years? He can start small, that's fine. This program is designed specifically for beginner men age 40 to 60 plus. Isn't a gym better? Gym doesn't work after 40. Do Tai Chi to live longer, healthier, and happier. Any equipment required? No, body is enough to build a strong physique and a clear mind. How to start? Just get the app and start tomorrow. 3 reasons to start Tai Chi workout this summer. In 1 week, you'll see your energy. In 2 weeks, you'll feel your breath. In 3 weeks, you'll have energy and your wife won't believe your results. Here is the personalized plan of short Tai Chi workouts tailored for beginners over 50. It takes just 7 minutes per day. Beginner friendly and requires no equipment. You can work out anytime, anywhere. Just open the app and follow along. నేను మెడ ముట్టుకుంటే తొడగొట్టినట్టే